Di video ini kita juga melihat seharusnya di posisi ini Rashford sudah melakukan syuting ke tiang dekat ataupun ke tiang jauh. Namun dia lebih memilih melakukan fake shot. Dilihat dari starting 11 yang diturunkan, Erik ten Hag tetap menurunkan pemain-pemain seperti biasanya, ya seperti Højlund, Rashford, Garnacho kemudian bermain di belakang. Cuman yang berbeda adalah Wan-Bissaka dan juga Dalot yang bertukar peran gitu. Dan juga ada kabar bagusnya adalah Casemiro dan juga Lisandro Martinez itu sudah kembali ke tim dan sudah mulai dimainkan kayak gitu. Sedangkan Spurs dia dari starting 11-nya mereka menurunkan banyak pemain cadangan bisa dibilang karena cukup banyak juga pemain yang cedera. Bahkan Son itu pergi ke Piala Asia, Asian Cup gitu kan. Kemudian posisinya digantikan sama Werner yang baru dia datangkan di bursa musim dingin ini kayak gitu. Gini, MU ataupun Spurs kayak gitu, keadaannya itu nggak jauh berbeda gitu karena mereka bisa dibilang mungkin pelatih mereka bisa ya bahasanya kayak taktik mungkin, cuman kalau kita lihat secara hasil ya Spurs itu jauh lebih bagus daripada MU kalau kita lihat secara hasil kayak gitu. Nah kemudian kalau kita lihat MU kan lebih roller coaster lagi ya gitu. Artinya apa ya, penampilannya itu tidak konsisten lah gitu. Kadang menang ugly win, kadang menang bagus, kemudian kalah bodoh, kemudian kalah yang seharusnya menang kayak gitu kan. Hal-hal kayak gitu kan nggak bisa kita prediksi kayak gitu. Kemudian kalau kita lihat Spurs sama MU, persamaan mereka adalah pemain mereka banyak yang cedera kayak gitu. MU dari awal musim sampai sekarang pemain yang cedera itu bertambah-tambah banyak aja kayak gitu. Maguire yang mainnya lagi bagus cedera. Kemudian siapa Casemiro belum menemukan peaknya lagi di musim ini cedera. Begitu juga dengan Lisandro Martinez, dengan Luke Shaw gitu. Jadi banyak pemain yang cedera dan juga underperform kayak gitu. Sedangkan Spurs kayak gitu juga, Bissouma cedera, kemudian siapa lagi? Siapa sih pemainnya? Emerson Royal cedera gitu. Banyak lah pemain-pemain yang seharusnya menjadi starting 11 kemudian tidak bisa dimainkan karena cedera kayak gitu. Nah, kemudian laga baru berjalan kurang lebih 3 menit. MU sudah cetak gol melalui Højlund kayak gitu. Nah, kemudian Højlund mencetak gol, kalau kita lihat prosesnya walaupun bisa dibilang ya semi counter attack lah gitu, karena prosesnya menurutku keren dalam artian bahwasanya Bruno tidak memikir panjang ketika melakukan passing true pass kepada Rashford, tapi dia langsung berikan aja kayak gitu. Kemudian ya walaupun golnya kalau menurutku agak cukup lucky kayak gitu karena bola itu kan Udogi ingin memberikan atau ingin mengintercept bola itu, kemudian bola itu jatuh di kaki Højlund. Di video ini kita melihat Bruno yang menguasai bola tanpa berpikir panjang, langsung memberikan true pass kepada Marcus Rashford yang berdiri bebas. Yang buat aku senang adalah yang pertama Højlund bisa cetak gol lagi. Yang kedua syutingnya itu ke atas nggak ke bawah. Artinya striker top itu syutingnya nggak ke bawah gitu, pasti ke atas. Karena kiper rata-rata kalau udah bola itu di syuting ke atas rata-rata sulit untuk mengintersepsi bola itu. Kalau bola bawah bisa karena dia tinggal menjatuhkan badan aja kayak gitu loh, ngerti nggak? Kemudian ya ini artinya dia cetak gol dalam 2 laga berturut MU, which is good di umur dia baru 19 tahun kayak gitu. Kemudian di komen kan banyak yang nyerang aku karena aku bilang Nunes itu flop kalau dibandingkan Højlund gitu. Bahkan kalau bicara data, ada data yang menunjukkan bahwasanya Højlund itu presentasi dia diberikan supply bola itu bahkan lebih rendah daripada Nunes gitu. Tapi Nunes nggak bisa cetak banyak gol juga gitu. Jadi apa alasan mengatakan Nunes itu lebih baik dari Højlund? Memang secara gol iya, cuman secara finishing touch, secara menyelesaikan peluang rasaku ya 11-12 aja mereka berdua kayak gitu. Kemudian kalau kita lihat juga dari data kayak gitu, bahwasanya Højlund itu lebih sedikit menerima bola dari di MU dibandingkan di Atalanta. Walaupun di Atalanta juga golnya nggak banyak, tapi supply bola kepada dia itu banyak kayak gitu. Kemudian dia juga sering terisolasi. Ada data dari Atletik ya atau Opta mengatakan bahwasanya Højlund itu sering
terisolasi dari teman-temannya. Mungkin ada dua sebab gitu. Yang pertama, memang dia yang tidak, memang teman-temannya yang tidak memberikan supply, atau yang kedua, memang dia yang tidak tidak klop dengan teman-teman yang lain, yang belum mengerti dengan kemauan temannya lain. Misalkan kalau Garnacho menguasai bola, dia harus ngapain, Anthony ataupun Rashford kalau menguasai bola dia harus ngapain. Nah, hal-hal kayak gitu kan harus diperhatikan pemain-pemain, khususnya striker tunggal gitu, karena bagaimanapun dia nggak bisa menunggu bola di depan aja, dia harus ikut membantu pertahanan. Dia harus paham temannya ketika dia memegang bola seperti apa yang harus diberikan kepada Garnacho, kepada Rashford, kepada Anthony, atau kepada Bruno. Begitu juga ketika temannya itu memegang bola, dia harus paham gitu. Kalau misalkan Garnacho menguasai bola, dia harus lari kemana, dia harus buka ruang kemana, dia itu harus paham. Itulah yang aku bilang, striker itu bukan hanya cetak gol, dia juga harus bisa membuka ruang, harus bisa memahami teman-temannya yang lain kayak gitu. Nah, itu untuk si Højlund sih menurutku. Nah, kemudian ya golnya juga, gol si Spurs nggak usah kita bahas lah. Golnya kan dari corner kick ya. Ya MU memang sangat ini ya, sangat lemah kalau bicara tentang corner kick gitu. Makanya di musim ini kalau nggak salah mereka cukup banyak mendapat ancaman dari corner kick atau bahkan gol kayak gitu. Nah, kemudian yang kembali aku jadi sorotan adalah ya perannya Dalot kayak gitu. Dalot ini udah aku bilang levelnya itu ya mungkin level Liga 2-nya si Liga Inggris levelnya dia kayak gitu, ataupun Liga 1 ataupun Premier League mungkin level dia Fulham, level dia Crystal Palace, itu level dia, bukan MU kayak gitu. Karena banyak momen dia yang blunder lah, yang salah passing lah, salah positioning lah, dan lain sebagainya. Jadi menurutku ini pemain ya, karena Erik ten Hag juga nggak punya pilihannya cuma dua, Wan-Bissaka atau Dalot. Ya dua pemain ini 11-12 nggak ada bedanya kayak gitu loh, ngerti nggak? Di video ini kita melihat Diogo Dalot hampir melakukan kesalahan fatal dengan membiarkan Werner berdiri bebas untuk melakukan heading. Nah, kemudian kalau kita lihat gol keduanya MU dulu deh. Gol keduanya MU menurutku itu keren. Dalam artian begini, Rashford itu sudah berubah dalam tanda petik. Kalau di pertandingan sebelumnya pada saat Wigan dengan posisi yang sama, dia mencoba untuk melewati gitu, dan kemudian walaupun lewat. Nah, di posisi ini dia tidak melakukan penetrasi ke dalam, cuman dia melakukan 1-2 sentuhan bersama Højlund gitu. Nah, ini yang perlu diperbanyak. Inilah entitas bermainnya Erik ten Hag. Ciri bermain Erik ten Hag itu adalah dia banyak membuat segitiga kecil di kotak penalti, kemudian melakukan kombinasi. Nah, itu ciri permainan Erik ten Hag. Nah, itulah yang ditunjukkan sama Rashford dan juga Højlund tadi malam. Di gol ini kita melihat Rashford dan Højlund melakukan kombinasi 1-2 sentuhan di kotak penalti Spurs, sehingga berhasil menciptakan gol kedua MU di laga tersebut. Tapi hal kayak gitu nggak banyak terjadi, karena apa? Akurasi passing pemain MU itu jelek kayak gitu. Jadi kalau menurutku apa yang dilakukan Højlund dan juga Rashford itu luar biasa. Jadi menurutku hal-hal kayak gitu harus tetap diperbanyak, karena itulah ciri permainan Erik ten Hag. Tapi untuk membentuk atau untuk menjalankan sistem itu nggak mudah, karena butuh akurasi passing yang tinggi kayak gitu. Nah, kalau kita lihat gol keduanya Spurs ini lebih lawak lagi. Ini murni adalah sistem ataupun koordinasi bertahan. Bagaimana mungkin ada 3 pemain yang berfokus kepada bola sehingga tidak menyadari ada Bentancur yang masuk, dan kemudian dia bisa cetak gol dengan ya bisa dibilang ruangnya itu besar kayak gitu, ngerti nggak? Di video ini kita melihat 3 pemain MU yakni Eriksen, Maino, dan Evans berfokus kepada bola, sehingga tidak menyadari ada pergerakan dari pemain Spurs yakni Bentancur yang kemudian bisa mencetak gol. Nah, satu hal lagi yang ingin ingin menjadi sorotanku adalah ego dari pemain. Ego dari pemain ini sebenarnya udah dari musim lalu aku komentar koar-koar gitu, karena menurutku yang aku nggak tahu siapa yang salah, atau apakah Erik ten Hag membiarkan ini, ataukah pemainnya yang nggak peduli dengan apa yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Banyak contohnya, kayak misalnya Rashford yang kemudian dia seharusnya shooting tapi dia keeping. Kemudian Højlund harusnya berikan ke Garnacho tapi dia berikan ke tengah. Kemudian
McTominay yang seharusnya berikan lagi ke Garnacho, dia malah shooting. Hal-hal kayak gini kan nggak boleh dibiarkan bagi sebuah tim. Itu coba kalau di posisi itu mungkin yang McTominay itu ya, coba di posisi itu Foden, Gundogan atau De Bruyne, dia nggak akan shooting, dia pasti passing ke Garnacho karena peluang untuk golnya itu lebih besar kalau si McTominay passing kepada Garnacho daripada dia shooting sendiri kayak gitu. Jadi ya menurutku kalau kita bahas apakah hasil ini layak, sangat layak karena kedua tim juga nggak bermain dengan pemain intinya satu. Yang kedua bermain bagus juga enggak kayak gitu. Jadi ya laga tadi malam cukup membosankan gitu. Bahkan kalau aku feelingku aku bahkan di babak pertama udah mau matiin TV aja gitu loh, udah mau matiin streaming gitu karena menurutku cukup membosankan. Tapi ya dilihat ya, dan terbukti itu membosankan, dan menurutku hasil ini cukup adil lah untuk kedua tim kayak gitu. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, and di like. Bagi kalian yang gak suka nggak apa-apa, di skip aja. Terima kasih, semoga terhibur.